قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu Syekh melanjutkan, beliau selanjutnya menukilkan bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, asas agama kita ini ada dua. Asas agama kita ini ada dua. Yang pertama, mengenal Allah, baik itu perintah-perintahnya, larangan-larangannya, batasan-batasannya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mengenal Allah dengan semua cakupannya. Dan yang kedua, memurnikan ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini asas agama yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi berdasarkan ini kita lihat tauhid merupakan pondasi bagi seseorang yang hendak membuat bangunan yang tinggi. Tauhid merupakan pondasi, kata Syekh, tauhid merupakan pondasi atau asas bagi seseorang yang hendak membuat bangunan yang tinggi. Karena itu, kokohkanlah pondasimu dan jaga kekuatannya. Ini kata Syekh, terus memeliharanya. Kokohkan pondasi, jaga kekuatannya, terus pelihara, terus jaga, terus awasi. Jangan sampai pondasi itu melemah, bahkan sampai mungkin hancur. Jika pondasimu, ini beliau ingatkan kepada kita semua, jika pondasimu hanya mampu menahan satu tingkat, mustahil ya kamu akan mampu menahan tingkatan selanjutnya. Artinya ya berarti amal, mau nggak mau, amal yang kita lakukan juga terbatas. Kalau kita merasa cukup dengan iman yang biasa-biasa saja, dengan tauhid yang biasa-biasa saja, mau nggak mau kita pun harus siap dengan tidak banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pondasinya hanya mampu menahan satu tingkat saja. Ketika kita ingin pondasi ini mampu menahan tingkatan yang sangat banyak, 10, 20, 30 tingkat, maka mau tidak mau pondasi ini harus kita kuatkan, dan pondasi itu adalah tauhid, akidah kita. Maka tidak salah ya kalau Rasulullah SAW mengajarkan kita ya untuk selalu bertahan melaksanakan amal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ketika itu iman kita turun. Adapun ketika iman kita atau semangat kita kuat, maka lakukanlah sebanyak-banyaknya amal soleh, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Lalu selanjutnya kata Syekh, tauhid itu bagaikan benih pada sebatang pohon. Tauhid itu bagaikan benih pada sebatang pohon. Ibnu Qayyim rahimahullah, dinukilkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, di dalam tema Syajaratul Ikhlas atau pohon keikhlasan, mengatakan apa? Tahun-tahun yang kita lewati itu ibarat pohon. Tahun yang kita lewati ibarat pohon. Bulan-bulan yang kita lewati itu ibarat dahan. Hari-hari yang kita lewati itu ibarat ranting. Jam yang kita lewati setiap hari itu ibarat daun. Dan nafas atau detak jantung kita itu ibarat buah. Barang siapa yang mengisi waktunya dengan ketaatan, maka buah dari pohon yang ia miliki akan bagus. Saya ulangi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tahun-tahun yang kita lewati itu ibarat pohon. Bulan-bulannya ibarat dahan. Hari-harinya ibarat ranting. Jam-jamnya ibarat daun. Dan setiap detik atau setiap nafas ataupun detak jantung kita itu ibarat buah. Barang siapa yang mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah, maka
buah dari pohon yang ia miliki akan sangat bagus. Sebaliknya, jika diisi dengan maksiat, na'udzubillah, buahnya akan pahit. Kapan kita akan merasakan, oh ternyata buahnya manis, oh ternyata buahnya pahit? Kapan baru kita ketahui hal ini? Di akhirat nanti tentunya, di hari kiamat barulah seseorang mengetahui bahwa ternyata amal yang dia lakukan di dunia dulu buahnya itu manis. Karena memang dia mengisi hari-harinya itu dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga seseorang juga baru melihat ternyata buahnya pahit karena ternyata ketika di dunia dia jauh dari Allah, dia banyak berbuat dosa dan maksiat sehingga buah yang ia dapatkan di hari kiamat nanti adalah pahit. Lalu Syekh melanjutkan, ikhlas dan tauhid itu bagaikan sebatang pohon di dalam hati. Ya, untuk poin-poin ini saya rasa bagus untuk dicatat ya, apa yang disampaikan oleh Syekh. Syekh mengatakan bahwa ikhlas dan tauhid itu bagaikan sebatang pohon di dalam hati. Dahannya itu amal, buahnya adalah bahagia. Bukan saja di dunia tapi bahagia di dunia dan di akhirat. Ikhlas dan tauhid itu bagaikan sebatang pohon yang ada di dalam hati. Dahannya itu amal saleh atau kebaikan. Buahnya bahagia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya kata beliau melanjutkan, syirik, dusta dan riya juga pohon di dalam hati. Dia juga pohon di dalam hati. Dalam hati kita tentunya manusia. Buahnya di dunia rasa takut, gelisah, sempitnya hati, gelapnya hati, gundah gulana, galau, apalagi. Dan di akhirat buahnya apa? Buah dari syajaratuz zaqqum, ta'amul athim, ya. Buah dari pohon zaqqum, makanan untuk orang-orang yang memang mereka berdosa, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ini tinggal kita memilih buah mana yang ingin kita capai. Apakah buah yang penuh dengan kenikmatan, tentunya dengan memperkokoh tauhid dan akidah kita, atau buah yang pahit bahkan kita tidak akan mampu memakannya, yaitu dengan banyak berbuat kesyirikan, banyak mendustai agama Allah dan lain sebagainya, termasuk riya, sum'ah dan yang lainnya. Maka berkenaan dengan hal ini, kata beliau, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Bukankah kamu melihat, tidakkah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan permisalan kalimatan thayyibah, ya, kalimat yang thayyibah itu sebagaimana atau seperti pohon yang baik. Di antara ulama mengatakan pohon yang baik ini dimaksud adalah kurma, karena memang kurma ini adalah pohon buah terbaik, rajanya buah yang dipuji. Bahkan menurut penelitian bisa dikatakan satu-satunya atau mungkin ada satu lagi anggur yang bisa menjadi pengganti makanan. Kalau yang lain makan apel, jeruk, ya lebih kepada cuci mulut, nggak mengenyangkan, kecuali mungkin makan terlalu banyak. Tapi untuk makan kurma dan makan anggur, wallahu alam, yang saya ketahui kurma diantaranya juga anggur mungkin adalah ya juga sebagai pengganti makanan yang menguatkan. Tapi yang pasti pohon kurma adalah pohon yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kebaikan, banyak kebaikan di dalamnya. Perumpamaan dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimah thayyibah itu ibarat pohon yang baik, di mana akarnya tetap berada di, bahkan kuat kokoh berada di bumi, dan far'uha fis sama. Ya. Sementara cabangnya, batangnya semuanya menjulang tinggi ke langit. Ini dikatakan bahwa
Allah yang pertama memisalkan kepada kita tentang kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik pula. Akarnya kokoh menancap di bumi dan batangnya tinggi menjulang di langit. Pohon itu memberikan buahnya setiap kullahin, ya setiap masanya. Tidak mungkin juga, mungkin ada, tapi normalnya kalau pohon seperti kurma tidak tiap hari berbuah. Kalau sudah diambil semua, mau nggak mau kan nunggu beberapa saat untuk berbuah lagi. Intinya mereka pohon ini terus tumbuh, terus memberikan buahnya setiap masanya atau setiap waktu yang sudah ditetapkan, bermanfaat untuk banyak orang. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah memberikan permisalan ini untuk manusia supaya kita itu ingat, supaya kita itu mulai berfikir atas apa-apa yang telah Allah misalkan tadi. Sebaliknya juga perumpamaan kalimat yang buruk. Nanti kita jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan kalimat yang baik itu apa saja? Ya, tentunya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah tercabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ini sebaliknya, perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang sudah tercabut dari akarnya itu dari bumi dan tidak bisa tumbuh lagi. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dijelaskan oleh para ulama makna bil qauli tsabit. Allah meneguhkan seseorang yang beriman itu bil qauli tsabit, bahwa seorang yang beriman betul-betul kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika matinya dia Allah mudahkan mengucapkan la ilaha illallah bil qauli tsabit. Dia mampu, Allah jadikan dia mampu mengucapkan kalimat tauhid ini. Bukankah kita tahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, yang akhir kalimat atau kata yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan al-qaul tsabit ini ketika wafat. Dan itu tidak bisa direncanakan saja. Oh kalau gitu ntar sebelum ini, kalau pas saya sakit depan di dinding misalnya ditulis la ilaha illallah, atau mungkin saya suruh istri saya nanti bacakan di telinga saya la ilaha illallah. Insya Allah dilakukan mungkin, tapi belum tentu lisan ini mampu mengucapkan la ilaha illallah. Banyak orang yang dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah supaya dia baca, supaya dia tiru, tapi dia hanya diam saja, tidak mampu mengucapkan. Untuk orang-orang yang kuat imannya, yang kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan nanti imannya itu sampai akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Juga ditambahkan oleh sebagian ulama, bukan sekedar itu saja, bil qauli tsabit, bahwa dia nanti ketika berada di kuburan mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kalau di dunia mungkin kita bisa mikir-mikir, wah pertanyaannya mudah dihafal, bahkan semuanya sudah hafal pertanyaan dan jawabannya. Apa pertanyaan pertama? Man rabbuk? Oh, jawabannya ini sudah jelas. Siapa nabi kamu? Jawabannya sudah jelas. Apa agama kamu? Jawabannya sudah jelas. Itu di dunia mungkin bisa direncanakan, tapi ketika berada di kuburan, ketika memang imannya sudah tercabut, sama sekali tidak tertanam lagi, tidak akan pernah mampu menjawab pertanyaan itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah beri taufik dan mudahkan untuk mati dengan husnul khatimah. Intinya dari ayat ini bahwa perbaikan itu harus dimulai dari mana? Tauhid. Bahwa perbaikan dari sisi apa saja harus dimulai dari tauhid. Ini yang diantara cakupan ayat tersebut, kata Syekh, bahwa perbaikan harus selalu dimulai dengan tauhid dan diakhiri pula dengan tauhid. Antara awal dan akhir pun harus diisi dengan tauhid. Sebab di awalnya dia mentauhidkan Allah, di tengah dia banyak berbuat kesyirikan, kebaikan sebelumnya terhapus semuanya, kembali nol.
Kalau sekiranya setelah itu dia mati dalam keadaan bertauhid, tentu masih lebih baik. Akan tetapi perintahnya bukan itu saja. Kita tetap mengusahakan husnul khatimah, akan tetapi ketika di awal dan di tengah diisi pula dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jangan lupa ya, ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas sekali bahwa perbaikan itu harus dimulai dengan tauhid. Jadi kalau mungkin mengadakan pengajian-pengajian, dimulai dengan kajian tauhid. Meskipun sebenarnya yang untuk mendengarkan kajian tauhid ini nggak banyak mungkin. Ketika kajiannya berkenaan dengan fikih atau muamalat mungkin bisa ramai yang hadir. Akan tetapi tetap dimulai dengan kajian tauhid. Sampai ada di antara ikhwah itu, ya, ikhwah Padang sini, Sinungkan tapi tinggal Padang sini, bertanya langsung kepada Ustaz Abdullah Rai. Nah, beliau belajar di sana. Ya, bagaimana Ustaz? Kalau kita mulai dulu supaya masyarakat bisa menerima, kita mulai dengan kajian-kajian yang enak-enak dulu lah, bicara tentang akhlak dan sebagainya. Kata beliau, tidak. Dimulai dengan tauhid. Harus dimulai dengan tauhid. Karena tujuan kita bukan ramainya jamaah, bukan bagaimana dikenal dulu, terkenal dulu, tidak. Ya, tapi karena memang Allah perintahkan, para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala selalu memulai dakwah mereka dengan tauhid. Bukan dengannya. Adapun dalam keseharian mereka memang adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Namun tetap saja bagaimana Rasulullah SAW terkenal seorang yang al-amin, dikenal dengan akhlak yang baik, ketika mendakwahkan tauhid tetap saja dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Tetap saja dimusuhi. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau sekiranya di awal menyampaikan akhlak-akhlak, pas giliran tauhid ditolak, apakah berhenti mengajarkan tauhid? Tentunya tidak. Ya. Rasulullah dan para rasul sebelumnya mengajarkan bahwa mereka memulainya dengan tauhid, maka kita juga memulainya dengan tauhid sebagai bentuk kita mengikuti Rasulullah SAW dalam manhaj beliau dalam berdakwah. Sebab kalau tauhid kita kuat, insya Allah amal akan menjadi baik. Untuk kita sudah sampaikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya dan juga para ulama. Tinggal kita, bagaimana dengan kita? Tauhid kita, iman kita yang masih sangat lemah. Apalagi sebentar lagi menghadapi bulan Ramadan, akan terbukti di sana betapa lemahnya iman kita. Ramadan yang orang-orang terdahulu tidak mau menyia-nyiakan 1 menit pun dari Ramadan, 1 detik pun dari Ramadan itu jangan sampai berlalu sia-sia. Sementara kita mungkin berjalan Ramadan demi Ramadan, kita tidak mendapatkan apa-apa atau tidak banyak mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap menit yang berjalan dalam diri kita itu bisa mendatangkan manfaat. Antum 1 menit bisa baca subhanallah bihamdihi berapa kali? Sekurang-kurangnya 30. Alhamdulillah. Dalam 3 menit bisa menyelesaikan 100 kali subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Hitungan 3 menit saja. Tapi seringkali 3 menit ini berlalu setiap harinya 24 jam, dalam seminggu, dalam sebulan. Ada sebagian kaum muslimin itu yang enggak pernah mengucapkan itu. Padahal dengan 3 menit saja dia membaca subhanallah bihamdi, keutamanya apa? Khuttat khotoyahu walau kana mithla zabadil bahar. Dihapuskan dosa dan kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Tentunya dengan dia menjauhi dosa-dosa besar, karena dosa besar dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 menit juga dia bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekurang-kurangnya mungkin 10 kali. Keutamaannya banyak. Di antaranya seperti membebaskan 4 orang dari budak dari keturunan Ismail. Atau dalam 1 menit dia bisa baca astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah, 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 mungkin 100 kali atau kurang dari itu. Dalam 1 menit mungkin dia bisa baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim sebanyak berapa kali? Mungkin 20 kali. Keutamaannya sangat banyak. Makanya apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ketika kajian di Bukit Tinggi itu seharusnya memotivasi kita untuk banyak cari tahu. Ternyata kan sudah jelas disampaikan, dibuka dengan kata-kata
setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya dimulai dari 10 sampai 700 bahkan lebih. Yang 10 ini insya Allah sudah dipegang, asalkan itu amal soleh ya. Tapi apakah kita rela cuma 10? Itu yang jadi. Kalau kita rela cuma 10 maka lah ya silakan beramal sebagaimana yang kita mau. Tapi tetap sesuai contoh maksudnya ya. Tapi tidak tanpa memperhatikan kualitas. Tapi seyokianya sebagaimana untuk urusan dunia kita ingin yang lebih besar untungnya, yang lebih banyak hasilnya, urusan akhirat pun kalau bisa dapat 700 ngapain yang 10 gitu. Kalau bisa lebih dari 700, satu amal yang sama bisa kita dapatkan lebih dari 700, kenapa kita pilih yang 10 saja? Ini sangat penting menjadi perhatian. Begitu juga banyak ya amal-amal soleh yang sebenarnya mudah dilakukan akan tetapi seringkali kita tinggalkan, seperti mendawamkan, merutinkan baca ayat kursi setiap selesai sholat. Saya rasa masih ada kaum muslimin yang tidak pernah mendawamkan ini. Padahal janjinya apa? Orang yang istiqamah membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Sekarang ingat nih, zuhur belum tentu ingat. Sekarang ingat nih, jam setengah 11. Zuhur belum tentu ingat. Asar apalagi. Kebetulan ingat zuhur, besok belum tentu ingat. Kalau tidak kita paksakan. Ini amal-amal yang kelihatannya sepele, akan tetapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berzikir kepada Allah. Ya, berzikir termasuk amal yang paling afdal itu adalah berzikir. Perumpamaan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir itu ibarat orang yang hidup dan yang mati. Yang banyak berzikir itu orang hidup, yang tidak pernah berzikir mati. Kenapa demikian? Karena memang kita manusia ini terdiri dari jasad dan ruh. Ada yang datang jasadnya aja di sini, berarti udah mati. Ada ruh saja, nggak ada ruh gentayangan. Kita datang ke sini jasad dan ruh. Untuk jasad kita yang terbuat dari zat yang ada di bumi nggak perlu cari makan ke langit, Pak. Antum asli mana, Pak? Jawa? Asli Minang. Oh, ada tampang Jawa sedikit. Minang. Untuk orang Minang seperti Bapak ini lebih suka masakan Minang, kecuali sudah terbiasa coba-coba masakan Jawa, pecel lele, akhirnya suka juga setelah cukup lama. Normalnya orang Minang suka masakan Minang, orang Jawa suka masakan Jawa. Setelah bergaul cukup lama di daerah lain, baru dia mungkin. Intinya kita nggak perlu cari makan ke langit. Tapi untuk roh kita yang Allah kirim langsung dari langit, nggak ada makanannya di bumi. Makanannya juga dikirim dari langit berupa zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan menjadi tenang. Dan sebaik-baik zikrullah itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an. Makanya kita khawatir kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Wa qala ar-rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku sudah hijrah dari Quran. Kaumku sudah hijrah dari Quran. Ada di antara ulama mengatakan makna hijrah di sini 3 hari berturut-turut tidak baca Quran itu sudah dikatakan hijrah. Kapan kita terakhir baca Quran? Tadi, alhamdulillah. Seminggu yang lalu kita dikatakan sudah hijrah dari Quran. Sebulan yang lalu apalagi, setahun yang lalu apalagi, bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran setiap hari. Pernah ada yang datang kepada Rasulullah SAW yang sudah tua. Ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk baca Quran banyak-banyak. Ya, ajarkan saya surat yang kalau saya baca mendapatkan keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, baca Al-Hawamim. Baca surat-surat yang dimulai dengan Hamim. Ya, saya enggak mampu ya Rasulullah, terlalu panjang, banyak. Kalau begitu, baca Al-Musabbihat. Baca surat-surat yang dimulai dengan Sabbahalillah atau Yusabbihulillah. Ya, masih panjang ya Rasulullah. Orang ini masih berharap agar mendapatkan keringanan. Kata Rasulullah, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Ketika dengar itu orang ini tentu semangat karena memang tidak terlalu panjang. Saya tidak akan tinggalkan ya Rasulullah, kan saya baca setiap hari. Jadi tidak ada alasan tidak pandai baca Quran lalu tidak mau baca Quran. Minimal hafalkan surat ini sambil belajar untuk belajar tahsin baca Al-Quran dari Iqra. Kalau sungguh-sungguh Bapak belajar Iqra nggak nyampe 1 tahun insya Allah sudah bisa baca Quran. Bapak-bapak karena tidak bisa tiap hari. Tapi kalau bisa datang tiap hari mungkin cuma 30 kali pertemuan atau 20 kali pertemuan sudah bisa baca Quran. Namun menjelang itu tetap usahakan bisa baca Quran setiap hari. Sebab Rasulullah SAW sampaikan, man sarrahu an yuhibbahu Allah wa rasuluh falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, banyak-banyak baca mushaf, banyak-banyak baca Al-Quran. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi atau bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir ini bertemu dengan Ramadan dan bisa beramal saleh di dalamnya. Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau selama Ramadan banyak membaca Al-Quran. Setiap harinya mengkhatamkan 1 kali Al-Quran. Bahkan Al-Imam Syafi'i dikatakan 1 bulan itu mengkhatamkan 60 kali. Berarti setiap harinya 2 kali mengkhatamkan Al-Quran. Ada di antara sahabat yang setiap 3 hari. Ada yang setiap 1 kali 1 pekan. Minimal 1 kali 10 hari. Minimal sekali untuk kita. Sekali sebulan Ramadan itu jangan sampai tidak khatam. Atau sangat-sangat minim lagi selama ini nggak pernah lihat Quran, nggak pernah baca Quran, selama Ramadan sudah mulai buka Quran. Itu dah ya, alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Ya. Dan itu hubungannya sangat erat dengan akidah, dengan iman dan tauhid kita. Kalau kita rasakan selama ini amal kita itu biasa-biasa saja, bahkan sangat-sangat kurang, berarti ada yang perlu kita perbaiki, yaitu berkenaan dengan akidah atau tauhid kita. Di sini perlu saya menjelaskan betapa iman itu merupakan pondasi. Kenapa selama ini kita tidak bisa beramal banyak-banyak, tidak bisa beramal soleh seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para ulama? Karena memang iman kita, pondasi yang kita miliki belum sekuat iman atau pondasi yang mereka miliki. Dan terutama kita para penuntut ilmu ini, aib suatu kesalahan bagi kita ketika para penuntut ilmu seperti kita ini tidak mampu melakukan qiyamul lail meskipun hanya 1 rakaat. Kalau nggak mampu memang ketika bangun tidur menjelang tidur usahakan sholat witir 1 rakaat. Aib bagi kita para penuntut ilmu ketika tidak mampu, tidak mau sujud, tidak mau melakukan qiyamul lail barang 1 rakaat saja. Karena itu merupakan pintu kebaikan. 1 di antara 3 pintu kebaikan yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu adalah qiyamul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dan itu berat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap di akhir salat, sebelum salam atau setelah salam, jangan tinggalkan selalu baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Kalau seperti ini pengakuan bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Kalau bukan atas pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kemudahan-kemudahan dalam melakukan ketaatan itu dijelaskan oleh Syekh tadi bahwa hanya bisa didapatkan ketika pondasi atau asas dari bangunan amal itu adalah suatu hal yang sangat kuat, iman yang kuat, tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala.